Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Patlevi. Saya berasal dari kelas metodologi penelitian reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai rancangan sistem penanggulangan polusi suara berbasis Internet of Things. Ini adalah beberapa hal yang akan dipresentasikan pada hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Pada latar belakang, semakin majunya perkembangan industri dan bisnis di kota besar, makin bertambah pula pembangunan infrastruktur, mobilitas kendaraan di jalanan yang bergerak, mesin-mesin di pabrik yang menghasilkan bisingan, akhirnya dapat menyebabkan polusi suara. Bisingan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak hal. Di antaranya adalah dapat mengganggu komunikasi dalam pekerjaan, mengganggu istirahat, atau dapat merusak pendengaran sampai bisa menjadi penyakit mental karena bunyi bising yang melampaui toleransi individu yang mendengarnya. Kebisingan yang terjadi di kota besar ini dapat menjadi permasalahan yang cukup sulit dikendalikan apabila telah melekat dan menjadi kebiasaan. Hal ini dapat dilihat dari contoh negara atau kota yang telah menjadi negara dengan tingkat polusi suara yang tinggi, seperti kota Guangzhou dan kota Delhi di Cina dan India. Ini adalah tabel graf berisi tentang negara-negara dengan tingkat polusi suara yang tinggi, dan ini dinyatakan dengan gambar bulatan yang berwarna biru. Semakin biru maka semakin rendah tingkat polusi, dan semakin merah atau semakin ke atas itu berarti tingkat polusinya tinggi. Ini didasarkan dari kehilangan pendengaran yang dirasakan oleh masyarakat, seperti yang terlihat pada gambar. Yang paling atas adalah kota Guangzhou di Cina, dan yang kedua adalah kota Delhi di India. Ini adalah tabel mengenai data kehilangan pendengaran yang terjadi di beberapa kota di dunia. Yang paling atas adalah kota Delhi di India, dengan rata-rata kehilangan pendengaran pada pria itu 19,15%, dan kehilangan pendengaran pada perempuan itu 19,53%. Rata-rata kehilangan pendengaran dalam satu tahun itu 19,34%. Dengan adanya bahaya daripada tingkat polusi suara ini, di Indonesia sudah ada peraturan yang membatasi tingkat kebisingan, yaitu melalui Kemenaker nomor per 51 /Men/1999 ACGH GIH 2008 dan SNI 16763/2004. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa NAB atau nilai ambang batas tingkat kebisingan dalam satuan desibel adalah 85 desibel untuk pekerja yang sedang bekerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nilai ambang batas untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan merupakan rata-rata yang masih diterima tenaga kerja tanpa menghilangkan daya dengar yang tetap untuk waktu terus-menerus, tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam per minggu. Sehingga pada latar belakang ini saya menyebutkan bahwa Internet of Things bisa menjadi solusi, di mana Internet of Things ini dapat menghubungkan berbagai teknologi menggunakan internet seperti sensor suara dengan sistem kendali, bisa menjadi solusi di masyarakat. Terkait dengan polusi suara, apabila sensor mendeteksi tingkat kebisingan dengan nilai ambang batas atau NAB, sistem akan memberikan informasi kepada pihak berwenang sehingga dapat langsung diatasi. Ini adalah rumusan masalah terkait dengan permasalahan yang saya angkat, yaitu mengenai polusi suara. Yang pertama, bagaimana cara pengimplementasian teknologi Internet of Things untuk menanggulangi polusi suara. Yang kedua adalah seberapa besar tingkat keberhasilan pengendalian polusi suara dengan menggunakan pengimplementasian teknologi Internet of Things di kota besar. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan pengendalian polusi suara yang efektif dengan menggunakan Internet of Things di kota besar. Ini adalah tujuan daripada penelitian, yaitu tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menerapkan teknologi informasi, yaitu IoT,
sebagai sarana mengatasi permasalahan polusi suara di lingkungan perkotaan. Ini adalah manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ke masyarakat di daerah perkotaan dalam mengatasi permasalahan polusi suara. Yang kedua adalah manfaat akademis yang terdiri dari dua manfaat, yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya kepada peneliti dalam hal penerapan IoT di lingkungan perkotaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam hal mengatasi polusi suara dengan menggunakan teknologi informasi. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka ini adalah beberapa literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Yang pertama adalah mengenai pengertian polusi suara. Polusi suara merupakan suatu pencemaran lingkungan dalam selain polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi cahaya yang dapat mengganggu lingkungan. Polusi suara adalah gangguan pada sebuah lingkungan akibat bunyi atau suara yang menyebabkan tidak tentraman makhluk hidup yang di sekitar bunyi tersebut. Menurut US Environmental Protection Agency, definisi tradisional polusi suara adalah suara yang tidak diinginkan atau suara yang mengganggu. Suara menjadi tidak diinginkan ketika mengganggu aktivitas normal seperti tidur, percakapan, atau mengurangi kualitas hidup seseorang. Ini dinyatakan oleh Lara Renja pada tahun 2020. Penyebaran suara ini terjadi apabila terdapat suara bervolume tinggi dan keras, serta pada frekuensi tertentu yang menyebabkan kebisingan baik manusia dan hewan. Gangguan suara dianggap subjektif karena bergantung pada tanggapan makhluk hidup yang mendengar suara tersebut, apakah terganggu atau tidak terganggu. Kemudian adalah pengertian kebisingan. Kebisingan ini sangat menyangkut dengan apa itu polusi suara. Kebisingan adalah suatu bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat atau waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan. Gangguan ini berupa kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Ini dinyatakan dalam Kepmen LH nomor 48 tahun 1996. Menurut Sumakmur pada tahun 2009, manakala bunyi atau suara tidak dihendaki oleh karena mengganggu atau timbul di luar kemauan orang yang bersangkutan, maka bunyi-bunyian atau suara yang demikian itu dinyatakan sebagai kebisingan. Ini adalah jenis-jenis kebisingan. Menurut Bukhari tahun 2007, dia menyatakan bahwa kebisingan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas. Apa ini? Ini misalnya mesin-mesin, dapur pijar, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang sempit. Ini adalah contohnya gergaji sirkuler, katup gas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebisingan terputus-putus atau interrupted noise. Ini adalah kebisingan dengan suara mengeras dan kemudian melemah secara perlahan-lahan, misalnya lalu lintas, suara kapal terbang, dan di lapangan udara. Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, bising dibagi atas 3 juga. Yang pertama adalah bising yang mengganggu atau irritating noise. Intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. Yang kedua adalah bising yang menutupi atau masking noise, merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja karena teriakan isyarat atau tanda bahaya tenggelam dari bising dari sumber suara. Yang ketiga adalah bising yang merusak atau damaging atau injurious noise. Ini adalah bunyi yang melampaui nilai ambang batas atau NAB. Bunyi jenis ini akan merusak atau menurunkan fungsi dari pendengaran orang yang mendengarnya. Berkaitan dengan kebisingan dan juga polusi suara, ada yang dinamakan NAB atau nilai ambang batas kebisingan. Nilai ambang batas kebisingan menurut Kepmenaker per 51 Men 1999 ACGIH 2008 dan SNI 16763 2004 adalah 85 desibel untuk pekerja yang sedang bekerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nilai ini dinyatakan dalam desibel.
Nilai ambang batas untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan merupakan rata-rata yang masih dapat diterima oleh tenaga kerja tanpa menghilangkan daya dengar yang tetap untuk waktu terus-menerus tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Kebisingan yang berlebihan dan berpanjangan terlihat dalam masalah-masalah kelainan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan luka perut. Pengaruh kebisingan yang merusak pada efisiensi kerja dan produksi telah dibuktikan secara statistik dalam beberapa bidang industri. Kebisingan di atas 80 desibel juga dapat menyebabkan kegelisahan, tidak enak badan, kejenuhan, mendengar, sakit lambung, dan masalah peredaran darah. Kebisingan yang berlebihan dan berkepanjangan terlihat dalam masalah-masalah kelainan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan luka perut. Ini adalah mengenai pengendalian kebisingan. Secara konseptual, teknik pengendalian kebisingan yang sesuai dengan hierarki pengendalian resiko yang dinyatakan oleh Tarwaka pada tahun 2008 adalah yang pertama, secara eliminasi. Eliminasi merupakan suatu pengendalian resiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas utama. Eliminasi ini dapat dicapai dengan memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja, yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima oleh ketentuan, peraturan dan standar baku K3 atau kadarnya melebihi nilai ambang batas. Yang kedua adalah dengan cara substitusi. Pada cara pengendalian dengan substitusi ini dimaksudkan untuk mengganti bahan-bahan peralatan yang berbahaya ya dengan bahan-bahan yang peralatannya yang kurang berbahaya atau lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih bisa ditoleransi atau dapat diterima. Yang ketiga adalah dengan cara engineering control. Engineering control ini pengendalian dengan cara rekayasa teknik, termasuk mengubah struktur objek kerja untuk mencegah seorang terpapar kepada potensi bahaya seperti pemberian pengaman pada mesin. Yang keempat adalah dengan cara isolasi. Isolasi merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan seorang dengan objek kerjanya. Pengendalian kebisingan dan pada media propagasi dengan tujuan menghalangi paparan kebisingan suatu sumber agar tidak mencapai penerima. Contohnya adalah pemasang barrier, enclosure sumber kebisingan, dan teknik pengendalian aktif atau active noise control. Menggunakan prinsip dasar di mana gelombang kebisingan yang menjalar dalam media penghantar konstelasi dengan gelombang suara identik tapi mempunyai perbedaan fase 1800 pada gelombang kebisingan tersebut dengan menggunakan peralatan kontrol. Yang kelima adalah pengendalian dengan cara administratif. Ini dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Metode pengendalian ini sangat tergantung dari perilaku kerja dan memerlukan pengawasan yang teratur untuk dipatuhi pengendaliannya secara administratif. Metode ini meliputi pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, rotasi kerja untuk mengurangi kelelahan dan kenyetuhan. Yang terakhir adalah dengan cara memasang alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini secara umum merupakan sarana pengendalian yang digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara. Ketika suatu sistem pengendalian permanen belum dapat diimplementasikan, APD atau alat pelindung diri ini merupakan pilihan terakhir dari suatu sistem pengendalian risiko tempat kerja. Antara lain dapat dengan menggunakan alat proteksi pendengaran berupa earplug atau earmuff. Earplug dapat terbuat dari kapas, spons, dan malam atau wax atau lilin. Hanya dapat digunakan untuk satu kali pakai, sedangkan yang terbuat dari bahan karet dan plastik yang dicetak dapat digunakan berulang kali. Alat ini dapat mengurangi suara sampai 20 desibel. Sedangkan untuk earmuff sendiri terdiri dari 2 buah tutup telinga dan sebuah handband. Alat ini dapat mengurangi intensitas suara hingga 20 sampai 30 desibel. Dan juga dapat melindungi bagian luar telinga dari benturan benda keras atau percikan bahan kimia. Berkaitan dengan intensitas suara yang dinyatakan dalam 85 desibel untuk nilai ambang batas, di sini adalah cara pengukuran kebisingan. Cara pengukuran kebisingan ini, yang pertama, dinyatakan unit yang digunakan untuk mengukur intensitas bunyi adalah desibel. Sehingga semakin tinggi tingkat desibel tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat kebisingan. Pengukuran tingkat kebisingan ini dilakukan di tempat yang terbuka, berjarak sekitar 3,5 meter dari dinding-dinding bangunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pantulan suara,
ketinggian sound level meter yang digunakan berkisar 1,2 sampai dengan 1,5 meter, disesuaikan dengan rata-rata ketinggian reseptor kebisingan. Pengukuran tingkat kebisingan akan efektif ketika dilakukan pada cuaca cerah dengan kecepatan angin yang tidak terlalu besar. Kita akan masuk ke pengertian tentang metode agile, yaitu metode yang akan digunakan pada pengembangan sistemnya nanti. Metode agile ini sebagai konsep suatu software development yang dicetuskan oleh Ken Beck dan 16 rekannya. Ini menyatakan bahwa agile software development adalah cara membangun software dengan melakukan dan membantu orang lain membangunnya secara sekaligus. Somerville pada tahun 2011 mengemukakan bahwa metode agile merupakan metode pengembangan yang inkremental yang fokus pada pengembangan yang cepat, perangkat lunak yang dirilis secara bertahap, mengurangi overhead proses, dan menghasilkan kode berkualitas tinggi. Dan pada proses pengembangannya melibatkan pelanggan secara langsung. Pelanggan ini adalah stakeholder yang akan secara langsung berkaitan dengan sistem. Dalam metode agile ini juga nanti akan dijelaskan pada metodologi penelitian bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pengembangan sistem. Ini adalah pengertian Internet of Things. Secara konseptual, menurut Kevin Ashton tahun 2009, atau secara umum, Internet of Things ini atau IoT ini merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Casagras atau Coordination and Super Action for Global RFID Related Activities and Standardization mendefinisikan IoT sebagai sebuah infrastruktur jaringan global, di mana mereka menggabungkan benda fisik dan virtual melalui kemampuan eksploitasi, rekaman, serta komunikasi. Berdasarkan jurnal yang disusun oleh Yoyon Effendi pada tahun 2018, dalam jurnalnya mengatakan bahwa IoT adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu dengan menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Contohnya adalah koneksi internet dapat mengakses peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang dapat dioperasikan dengan cara online melalui mobile, sehingga dapat memudahkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan lampu kapanpun dan dimanapun, dengan catatan di lokasi yang akan diterapkan teknologi kendali jarak jauh ini mempunyai jaringan internet yang memadai. Ini adalah ilustrasi daripada Internet of Things, di mana seorang pengguna dapat mengakses berbagai informasi dari perangkat-perangkat yang diperlukan dalam jaringan internet yang tersedia. Ini adalah contoh pengimplementasian sensor IoT terhadap deteksi kebisingan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul pendeteksi tingkat kebisingan berbasis Internet of Things sebagai media kontrol kenyamanan ruangan perpustakaan. Penelitian ini berisi tentang bagaimana cara membangun suatu sistem pendeteksi kebisingan berbasis IoT sebagai media kontrol kenyamanan pada ruang perpustakaan. Pada penelitian yang disebutkan sebelumnya, sensor yang digunakan untuk menangkap kebisingan adalah kondensor mic. Kondensor ini akan dihubungkan melalui sebuah perangkat Arduino yang memungkinkan sensor dapat terhubung ke dalam jaringan. Untuk membuat koneksi Arduino ke web server yang digunakan sebagai tempat akses, digunakanlah sebuah router. Pada web server, tingkat kebisingan akan diukur terlebih dahulu oleh SLM atau Sound Level Meter. Ini adalah ilustrasi bagaimana perpustakaan secara tradisional memang perpustakaan diminta untuk menjaga kebisingan agar kenyamanan dalam perpustakaan tersebut dapat terjaga. Kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini.
Ini adalah pendekatan dan metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Ini adalah bagaimana penelitian menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu perlu ditentukan suatu pendekatan metode penelitian yang akan digunakan, ataupun pendekatan dan metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang diketahui oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai bagaimana peran sistem dalam penanggulangan polusi suara yang dikembangkan di lokasi penelitian. Yang kedua adalah tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Haberman. Miles dan Haberman dalam Sugiono 2012 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu data reduction. Data reduction ini dinyatakan dalam semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Ini dinyatakan oleh Sugiono pada tahun 2012. Kemudian dengan aktivitas yang dilakukan adalah data display atau penyajian data. Langkah selanjutnya adalah dalam analisis data kualitatif. Setelah mereduksi data adalah menampilkan data atau penyajian data. Dalam penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Haberman dalam Sugiono tahun 2012 menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Aktivitas ketiga adalah conclusion drawing atau verifikasi data atau data verification. Langkah ketiga dalam analisis adalah penarikan kesimpulan. Ini dilakukan karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpul data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang cukup kredibel. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. Analisis data bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sebagai program penelitian. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpul dengan menerapkan masalah penelitian sudah melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Kemudian adalah mengenai fokus dari penelitian ini. Penelitian ini berfokus terhadap tingkat keberhasilan penerapan sistem penanggulangan polusi suara dengan penerapan teknologi IoT atau Internet of Things. Kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah ada di beberapa titik Kota Palembang dengan target dari pihak pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kemudian Dinas Komunikasi dan Informasi, dan pihak kepolisian. Sedangkan target lainnya adalah masyarakat sekitar yang bermukim di titik-titik yang telah ditentukan. Ini menjadi dasar lokasi penelitian karena cukup sesuai, yaitu di target pemerintah ada dinas-dinas yang melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran daripada keberlangsungan lingkungan dan juga Dinas Komunikasi. Kemudian adalah mengenai teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan bentuk konkret yang akan dilaksanakan dalam
memperoleh data. Teknik pengumpulan data dilengkapi dengan instrumen seperti kuesioner atau pengumpulan pedoman pengumpulan data, yaitu pedoman wawancara, pedoman pengamatan, dan pedoman pemeriksaan dokumen sesuai dengan kepentingan dan pendekatannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pernyataan yang terencana, diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan tertentu. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka di antara peneliti dengan responden, dan juga bisa melalui telepon atau melalui media daring seperti meeting dan sebagainya. Interview atau wawancara menurut Nazir tahun 1998 merupakan suatu proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden menggunakan alat yang bernama interview guide, panduan wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur kepada peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Kemudian adalah teknik observasi. Teknik observasi ini adalah sebuah teknik yang pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan perilaku atau objek sasaran itu sendiri. Menurut Sugiono pada tahun 2018, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan ciri dan teknik yang lain. Observasi ini tidak terbatas pada orang, tapi juga pada objek-objek yang lain. Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya di titik-titik kota Palembang yang telah ditentukan. Kunci keberhasilan pada teknik ini adalah si peneliti itu sendiri. Peneliti akan mengetahui sendiri tentang apa yang sedang ia amati dalam realitas dan dalam konteks yang ia alami sendiri. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara studi dokumen. Kata dokumentasi berasal dari bahasa Latin yaitu docere yang berarti mengajar. Penelitian dari kata dokumen menurut Louis Buchel pada tahun 1986 seringkali digunakan para ahli pada dua pengertian, yaitu pertama berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak peninggalan tertulis, dan petilasan arkeologis. Kemudian pengertian kedua diperuntukkan untuk surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi, dan lainnya. Lebih lanjut, Buchel menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertiannya lebih luas berupa sebuah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran, atau sebuah benda arkeologis. Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan analisis data dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Ini dinyatakan oleh Herdiansa pada tahun 2010. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan kebijakan, atau karya-karya monumental seseorang. Ini adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan pada penelitian ini, di mana sistem akan menggunakan pengembangan dengan metode agile. Metode agile ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah fase planning, yaitu merencanakan pengembangan sistem. Yang kedua adalah fase desain, yaitu perancangan terhadap sistem yang akan dibangun. Yang kemudian dilanjutkan dengan develop atau pengembangan. Ini dilakukan setelah melakukan perancangan, maka sistem siap untuk dibentuk sesuai dengan keinginan oleh yang bersangkutan. Kemudian adalah testing atau pengujian. Fase ini setelah dikembangkan, maka sistem akan diuji terlebih dahulu apakah sesuai atau tidak. Kemudian fase rilis atau fase diumumkannya kepada pengguna. Kemudian adalah fase feedback, di mana pengguna tersebut dapat memberikan evaluasi terhadap sistem yang telah dikembangkan. Proses ini terus
menerus berulang sehingga terjadi kesinambungan dan sistem yang lebih baik apabila telah dikembangkan dan dilakukan evaluasi terus-menerus. Ini adalah target pengembangan sistem, di mana pada perencanaan ini dilakukan pada bulan 6 tahun 2022, kemudian fase perancangan dilakukan pada bulan ke-7, berkisar satu jarak dari fase perencanaan, kemudian fase pengembangan, fase perancangan tadi setelah dilakukan perancangan 2 bulan, kemudian dilakukan pengembangan pada bulan ke-9, lalu fase pengujian pada bulan ke-10, berkisar 1 bulan dari fase pengembangan, dan kemudian berkisar 1 bulan pada fase pengimplementasian atau fase deployment atau fase rilis yang dilakukan terhadap sistem yang telah diuji. Kemudian berkisar 1 bulan lagi kepada fase evaluasi, yaitu pada bulan 12. Dia adalah target pengembangan sistem yang telah ditentukan. Itu saja presentasi saya pada hari ini. Saya Muhammad Reza Fadlevi, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi pada hari ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.